Ada beberapa bag ada beberapa ada beberapa bagian yang harus dilihat oleh bahwa kita ada Philip di sini. Coba buka dulu, kita lihat. Fit ke sini, Fit. Lo masuk dulu, masuk dalam frame sini biar. Yeay. Nah, ini ada Filipus Sebastian di dalam. Sini masuk dulu. 5 menit intermezzo. Pakai. Ini ada Filipus Sebastian dari Venom Pusat. Dia datang ke sini biasanya untuk membantu Poison Store dalam hal assisting mengenai produk-produk Pandora terbaru. Jadi mengenai Pandora, kita kan sekarang punya Pandora baru banyak ya. Orang-orang sekarang banyak, lu pakai masker, gua kagak nih. Oke, bro. Udah. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita akan berbicara mengenai baterai atau yang biasa kita sebut aki di dalam kendaraan para umat audio sekalian nih. Kemarin itu ada umat yang bertanya, apakah baterai saya akan habis kalau saya memasang audio sebanyak ini nih? Ada tambahan power, subwoofer dengan built-in power, prosesor yang juga ada built-in powernya, lalu ganti speaker dan tambah subwoofer sebagainya. Bagaimana dengan konsumsi baterai yang ada di mobil saya? Apakah akan habis? Tentunya, di sini kita sudah membuat pasang audio itu akan menghabiskan baterai atau tidak, mitos atau fakta. Yang harus kita perhatikan, kita harus mengenal bahwa baterai itu merupakan media untuk menyimpan energi, di mana energi tersebut akan habis terkonsumsi kalau kita tidak melakukan pengisian ulang terhadap baterai tersebut. Jadi kemarin ini ada juga yang menanyakan, kalau mesin saya mati, berapa lama baterai tersebut akan habis kalau saya menyalakan sistem audio di dalam kendaraan? Jadi ini juga penting untuk mengetahui kalian itu batas amannya itu sampai berapa lama pasang audio tanpa kita menyalakan mesin. Karena kalau mesin mobil dinyalakan, regenerasi energi yang kita butuhkan untuk menjalankan elektronik dalam mobil itu pasti akan dilakukan oleh alternator. Ingat, alternator itu adalah semacam generator untuk menciptakan energi, di mana kita itu bisa menjalankan seluruh sistem elektrik mobil tanpa menggunakan baterai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para umat audio mengenai konsumsi dari baterai yang ada di dalam mobil. Jadi kita harus mengerti, ada beberapa hal yang harus diingat itu mengenai istilah-istilah yang digunakan untuk melambangkan segala sesuatu yang terjadi di dalam baterai itu sendiri. Oke, hal yang harus diingat pertama adalah voltase. Umumnya, untuk baterai di dalam kendaraan itu adalah 12 volt, merupakan jumlah energi yang akan diberikan kepada sirkuit elektronik. Kalau kita ibaratkan nih, voltase itu adalah merupakan tekanan yang diberikan di dalam jalur tersebut. Jadi, kalau kita lihat sistem elektronik itu kan ada yang 12 volt, 24 volt, sampai 220 volt. Itu adalah nilai tekanan yang diberikan dalam sirkuit elektronik. Lalu kita kembali ke papan tulis. Kemudian ada yang namanya arus yang dilambangkan dengan ampere. Merupakan satuan untuk mewakilkan besaran arus yang mengalir ke sirkuit elektronik tersebut. Jadi ini adalah berapa derasnya arus. Ampere itu 1 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 100 ampere. Kalau kalian pernah perhatikan video kami sebelumnya, kita juga melihat bahwa arus yang mengalir itu bisa sampai ratusan ampere di dalam sistem 12 volt untuk menjalankan audio yang sudah kalian pasang, terutama untuk sistem SPL dan SQL. Itu harus kalian perhatikan juga. Yang ketiga adalah konsumsi daya atau watt. Nah, ini nih.
yang harus menjadi perhatian para umat audio. Nilai wattnya itu berapa besar? Jadi untuk mencari watt itu, kita kan punya sistem kalkulasi gampang yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Watt itu adalah voltase kali ampere. Ini adalah besaran daya yang dikonsumsi. Lalu untuk baterai, nah sekarang kita itu memiliki dua gambaran kapasitas yang bisa kita pakai salah satunya untuk baterai. Yang pertama adalah AH atau amp per hour atau WH atau watt per hour. Ini adalah baterai runtime sebelum dia itu discharge. Artinya berapa ampere yang dikonsumsi per jam dan berapa watt yang dikonsumsi per jam. Ini adalah satuan yang menjadi patokan kita untuk mencari tahu berapa lama kita bisa mengkonsumsi daya baterai tersebut sebelum dia benar-benar habis. Sebelum kita melakukan gambaran simulasi konsumsi dari baterai, kita harus menjelaskan dulu pada umat audio bahwa simulasi di sini adalah simulasi pada kondisi sangat sempurna. Kita tidak akan membicarakan hal-hal yang terjadi itu seperti penurunan voltase yang terjadi ketika kita itu menyalakan rangkaian elektronik di dalam sirkuit. Seperti misalnya, kalau kita itu menyalakan starter mobil, itu kan voltase kan itu drop, mendadak. Ingat, kalau voltase drop, terus dia itu membutuhkan watt yang sama, artinya nilai ampernya akan besar. Ingat perkaliannya, volt kali ampere sama dengan watt. Jadi kalau kita itu melihat terjadinya penurunan voltase, itu adalah nilai hambatan yang terjadi pada rangkaian elektronik. Ini juga harus dihitung, tapi sebelum kita melihat terlalu jauh perhitungan tersebut, kita melakukan kondisi sempurna di mana nilai-nilai hambatan tadi akan kita skip dulu nih sekarang nih. Kita mau lihat konsumsi dari dua cara menghitung runtime dari si baterainya aja. Sampelnya adalah baterai mobil standar ukuran 12 volt yang memiliki kapasitas 60 ampere. Cara pertama kita melihat amp hour. Jadi kita melihat konsumsi arus ampere yang akan apa ya? Jadi kita di sini akan melihat konsumsi ampere per jamnya. Jadi konsumsi sirkuit itu misalkan kita melihat 5 ampere. Oke, sebelum kita lanjut dulu, kalau kalian mau tahu bagaimana cara kita menghitung nilai ampere yang ditarik oleh sirkuit elektronik yang ada dalam kendaraan, kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan multimeter, di mana kita itu bisa melakukan bypass. Kita bisa melihat nilai ampere yang akan ditarik oleh si mobil tersebut. Biasanya cara menggunakan multimeter di antara terminal dan kabel positif ini itu digunakan ketika mobil itu mati untuk mencari yang namanya parasitic loss. Kalau kita untuk mencari ampere dengan nilai satuan yang besar, ada cara kedua yaitu dengan menggunakan multimeter yang memiliki tang ampere. Jadi begitu kita jepit, kita bisa ngeliat tuh, oh nilai konsumsi ampernya sekian. Anggaplah kita menggunakan tang ampere tersebut untuk mencari simulasi ini. Sekarang kita lanjutkan di sini. Konsumsi sirkuitnya adalah 5 ampere. Jadi kalau kita memiliki baterai dengan kapasitas 60 ampere, kita bagi aja 60 bagi 5 sama dengan 12 jam. Kalau misalnya kalian itu memiliki tip mobil standar yang kita itu nyalakan untuk mendengarkan musik tanpa mesin menyala. Jadi kalau konsumsinya 5 ampere, baterai tersebut bisa menyediakan kapasitas selama 12 jam. Kita bisa itu menikmati musik tanpa melakukan charging dari baterai tersebut. Lalu kemudian ada cara kedua, yaitu berapa watt per jamnya. Oke, ini kita harus memecahkan dulu nilainya untuk mencari nilai satuan wattnya. Kalau kita memiliki baterai 60 ampere, terus konsumsi sirkuitnya 5 ampere, kita harus melihat kapasitasnya dulu nih. Kapasitas dari baterai tersebut bisa kita lihat adalah dengan mengkalikan 12 volt kali 60 ampere. Jadi kita memiliki baterai yang menyediakan 720 watt per jamnya. Konsumsi sirkuit 5 ampere itu harus kita lihat. 5 kali 12 volt sama dengan 60 watt. Lalu tinggal kita bagi aja, 720 bagi 60 sama dengan 12 jam. Ini benar-benar merupakan nilai sempurna
di mana kita tidak akan melihat yang namanya hambatan yang akan menurunkan voltase. Jadi dengan demikian, kalian bisa mencari rata-rata berapa lama baterai itu bisa menyediakan listrik untuk konsumsi audio di mobil kalian. Yang harus diingat oleh para umat audio sekalian adalah, ini adalah merupakan simulasi di mana sistem mobil itu tidak recharging. Jadi kalau kita menyalakan mesin itu menjalankan puli untuk memutar alternator yang tentunya akan juga bertugas untuk recharge kembali atau mengisi kembali baterai mobil kalian. Kita akan melihat bahwa angka ini tidak lagi relevan karena si baterai itu akan terisi terus-terusan. Tetapi kalau mengenai masalah umur baterai itu, tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan untuk menjadikan kita itu berpatokan dengan benar gitu loh, tidak simpang siur apakah sistem audio ini akan menghabiskan baterai atau tidak. Karena yang paling penting untuk daya tahan baterai yang lebih lama itu adalah kita harus perhatikan bahwa baterai itu tidak boleh digunakan sampai dia itu habis setengah dari kapasitasnya sebelum dia itu diisi kembali oleh sistem alternator mobil. Kalau kita bisa melakukan hal ini, di mana mobil tersebut konsumsi baterainya itu juga digunakan bersamaan pada saat mesin menyala, baterai itu akan terisi terus sampai dia itu habis masa recycle untuk pengisian baterainya. Jadi sama seperti baterai yang ada di handphone kalian. Kalau kita melakukan recycling charging selama mungkin 500 atau 1000 kali, baterai tersebut akan menurun kapasitas chargingnya. Jadi 80%, jadi 60% sampai akhirnya kita harus mengganti baterai tersebut. Ingat, baterai pasti akan habis terkonsumsi karena juga dia memiliki umur dan masa pemakaian recharge. Kalau baterai lead acid yang kita itu ada cairan di mana dia itu akan mengalirkan elektron dan juga akan melakukan reaksi kimia, kita harus pastikan bahwa baterai di mobil itu juga jangan sampai kurang. Karena itu akan menurunkan voltase dan menarik ampere yang juga akan membebani baterai sehingga dia akan bekerja lebih panas dan umurnya juga akan menjadi lebih pendek. Intinya, mengenai sistem audio yang terpasang di dalam kendaraan, kalau kita itu melihat berapa banyak nilai yang bisa disediakan di dalam kendaraan tersebut, terutama dari segi ampernya, karena voltasenya kan tidak berubah, tetap 12 volt. Kalau mobil itu menyala, mungkin kita bisa melihat peningkatan 1 volt lebih tinggi, sekitar 13,1 atau 13,4 volt. Ini ada nilai yang wajar. Kalau mesin mobil itu menyala dan sistem alternator itu akan berputar untuk memberikan pengisian arus atau menyediakan arus pada sistem listrik mobil, tentunya alternator itu memiliki rating ampernya. Ada alternator itu yang mampu menyediakan 60 ampere, 80 ampere, bahkan seperti Nissan X-Trail, dia itu bisa menyediakan sampai 120 ampere kalau dia itu lagi running mesinnya. Jadi kita tidak akan khawatir kehabisan tenaga kalau kita menyalakan sistem audio yang sudah kita upgrade. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terlalu sering menyalakan sistem audio begitu mobil itu dalam keadaan mati. Karena konsumsi terbesar baterai itu pasti akan tertarik dari saat mobil itu tidak menyala. Jadi harus kalian perhatikan bahwa baterai itu akan tahan lama kalau kita itu memastikan sistem mobil itu mengisi kembali baterai tersebut sebelum kita konsumsi. Tentunya, yang pada akhirnya umat audio ingin ketahui apakah dengan menggunakan sistem audio atau menambahkan sistem audio sebanyak ini akan mengurangi umur baterai. Nah, kita tadi kan melihat simulasi ini dari sistem yang sempurna gitu loh. Jadi kita tidak menambahkan adanya beban atau tidak. Jadi kita harus bisa menggambarkan sistem audio seperti ini tentunya akan mengurangi umur dari baterai. Tapi seberapa signifikan umur baterai itu akan berkurang, itu tidak banyak. Kalau kita melihat rangkaian audio atau rangkaian sistem di mana kita itu sirkuit memiliki nilai hambatan, dia itu akan menciptakan penurunan daya voltase kalau kita menambahkan beban pada setiap rangkaian tersebut. Intinya, yang baterainya tadinya itu 12 volt, kalau kita tambahkan beban lampu, kalau kita tambahkan beban AC, lalu audio segala macam, itu nilai voltasenya akan berkurang sehingga dia itu akan menarik nilai ampere yang lebih tinggi untuk menciptakan konsumsi daya watt yang diinginkan. Dalam artian, kalau kita menambahkan nilai hambatan di mana dia akan menurunkan nilai voltase,
maka ampere juga akan bertambah. Yang terjadi itu baterai akan bekerja lebih keras. Disinilah terjadi penurunan yang akan diciptakan untuk mengurangi umur dari baterai tersebut. Dia akan bekerja lebih keras sehingga umurnya juga akan berkurang. Jadi secara logika, apakah baterai itu akan berkurang ketika kita menambahkan sistem audio baru? Ya, itu bukan mitos, itu merupakan fakta. Tetapi untuk ukuran Pandora, karena kita itu menggunakan kabel secara plug and play, dia itu tentunya tidak akan melebihi batas sikring standar yang disediakan dari mobil tersebut. Dalam arti kata, dia itu konsumsi arusnya itu sebetulnya tidak banyak. Ampernya itu kecil. Karena kita itu biasanya mendengarkan sistem plug and play Pandora itu dengan sistem volume yang wajar, bukan untuk geber-geberan. Kalau kalian itu menggunakan sistem yang lebih kompleks dari ini, tentunya itu juga patut diperhitungkan karena biasanya kita itu disarankan untuk menambahkan nilai kapasitas dari baterai tersebut. Jadi kalau tempat di dalam mesin itu tersedia untuk menaruh baterai yang lebih besar, gantilah baterai dengan ukuran yang lebih besar, itu lebih disarankan. Jadi sekian aja. Jadi kalau para umat audio suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi untuk menciptakan video-video ini di kemudian hari. Video seperti ini di kemudian hari maksud kami. Salam dari Voice Channel.